Selamat siang, Bu. Halo, selamat siang ya. Ya, Bu. Kedengaran nggak nih suara saya? Sangat jelas, Bu. Oh ya, terima kasih. Apa kabar Ibu hari ini sehat? Ya, puji Tuhan sehat. Iya. Ini Pak Sainuri sudah bergabung nih sepertinya. Cuma beliau mungkin masih ini ya, videonya masih di off kan mungkin. Ya, moderatornya juga masih belum anu ini, Ibu. Ya, ya. Ya, ini cuma masuk tapi masih belum dimulai makanya belum belum diaktifkan ini. Iya.
Halo? Halo, Ya, Selamat siang, Mbak sudah. Zain. Ini untuk siang ini Pak Zainuri sama siapa lagi ya Pak? Satu sama pengujinya Pak lagi. Zainuddin, Bu. Zainuddin, Bu. Pak Zainuddin ya. Ya, sama Ini Pak kayaknya Zainuddin, Bu. nggak tahu ini sudah gabung belum ya ini Ya. kelihatannya. Halo, Pak Zainuddin, bisa bergabung? Jadi, Gimana kabar, Bu Woro? Sehat ya? Ya, puji Tuhan sehat. Walaupun tetangga kanan kiri banyak yang kena. Iya, iya, Bu Woro. Ya, Iya. ya. Ya, semoga yang kena segera sembuh dan yang Ya, sehat tetap diberi kesehatan ya, ya. gitu ya. Di Madura bagaimana kabarnya di Sumenep, Pak? Di Kondisi? Madura sudah lumayan ya, lumayan angkanya sudah mulai menurun, sudah landai sudah, Bu, sudah. Oh, iya iya iya. Bu Woro ini posisi sekarang di mana? Di Jogja. Oh, di Kemarin Jogja saya ya. di Surabaya kemarin karena kemarin kan ada itu apa? Ya, ini mungkin jaringan yang Bu Woro ya. Ya. Halo Bu Woro, ya Bu Woro. Halo. Suaranya putus-putus, Ibu Woro. Halo, suaranya putus-putus Bu Woro. Pak dari jaringan. Halo, ini.
Halo, ya gimana? Sudah ready semua ya? Iya, siap Pak. Bu Woro bisa bergabung? Pak Zainuddin sudah bergabung? Siap. Ini Bu Woro mana ini? Saudara Evi, ini Bu Woro gimana, coba dihubungi Bu Evi? Sudah ada, Pak. Nih, Bu Woro kayaknya terganggu, jaringannya terganggu itu. Tidak bisa komunikasi. Tuh. Iya, Bu Woro bisa bergabung? Sudah? Halo? Halo Bu Woro? Aduh, ya. Salah ini. Audionya. Audionya itu Pak. Iya, Halo sudah. Bu Woro, bisa Halo, bergabung? Ya, sudah. Sudah jelas. Suaranya Bu Woro ya? sudah jelas. Iya, iya. Sudah. Oke, semuanya sudah bergabung, Pak Zainuddin, Bu Woro, dan juga mahasiswa, Saudara Agus sudah bergabung. Oke ya, kita mulai ya. Halo. Bu Woro nanti ya. Bu Woro ada jadi ya. Iya. Kita mohon izin ganti pakai. Ya, ya. Salam. Dek, punya nomornya Pak Sino. Diam. Sudah, Pak. Kok bunyi ya?
Sudah Pak Zainuri, suaranya Bu Woro sudah cukup jelas terdengar. Oke, ya, oke. Oke, Bu Woro, gimana sudah bisa bergabung dengan baik? Sudah pakai HP ini, Pak. Oh iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kayaknya Yang penting- tadi pakai laptop, nggak tahu ini sinyalnya. Ya, sinyalnya mungkin lagi kena PPKM, Bu. Iya. Maju kan ini PPKM level 4 ini, Pak. Masih PPKM level 4 nih. Ya, Kalau oke ya. Pak Zainuddin sudah siap juga ya? Siap. Oke, Saudara Agus sudah ready ya? Insya Allah Pak, sudah Pak. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Kita bisa ketemu melalui media Zoom ini dalam acara ujian proposal Saudara Agus Rahman Faidi ya. Terima kasih telah bergabung dalam forum Zoom ini, para penguji, Bapak, Ibu Woro, Ibu Dr. Woro Winadi, dan Bapak Dr. Muhammad Zainuddin, SH, SHIM Hukum, yang telah bergabung, Saudara Agus Rahman Faidi ya, juga yang telah bersiap siaga mulai tadi untuk presentasi proposal yang direncanakan untuk dilanjutkan ke tesis. Baiklah, untuk menghemat waktu, saya berikan waktu kepada Saudara Agus, maksimal waktunya 10 menit ya maksimal, untuk menyampaikan ide-ide atau gagasan-gagasan yang ada di draft proposal ini untuk disampaikan di depan para penguji melalui media ini. Ya, silahkan Saudara Agus, mungkin perlu berdoa, silahkan berdoa dulu kalau mau berdoa. Iya Pak, terima kasih Pak. Berdoanya sebenarnya sudah mulai dari tadi Pak, saya sudah berdoa. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada para dosen penguji atas kesediaan waktunya pada siang hari ini Pak. Dalam penelitian saya terkait pengajuan judul tesis ini, saya mencoba menulis tentang judul tesis yang berjudul Reformulasi Ancaman Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi. Slide ini terdiri dari 14 slide, yang tidak terlalu banyak ya, yang berisi dari latar belakang, rumusan masalah, terus tujuan, manfaat teoritis dan praktis, tipe penelitian, pendekatan masalah, dan diakhiri dengan tinjauan pustaka. Untuk latar belakang yaitu, coba saya bacakan dan sekaligus merupakan penjelasan bahwa indikator korupsi di Indonesia semakin memburuk, yang ditandai dengan menurunnya skor Corruption Perception Index atau CPI Indonesia pada tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional. CPI Indonesia tahun 2020 berada di skor 37 dari 100 dan berada di skor 37 sampai 100 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Skor CPI Indonesia tersebut mengalami penurunan 3 poin yang berada pada skor 40 dari 100 jika dibandingkan di tahun 2019. Padahal pada tahun 2019 adalah pencapaian tertinggi dalam perolehan skor CPI Indonesia sepanjang 25 tahun terakhir. Terus tindak pidana korupsi masih menjadi permasalahan besar bagi masyarakat Indonesia sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan serius oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari laporan Global Corruption Barometer Asia 2020 yang juga dirilis oleh Transparansi Internasional bahwa 92% masyarakat Indonesia menganggap korupsi di pemerintahan merupakan masalah besar. Angka ini merupakan persentase tertinggi dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia. Lebih dari separuh warga negara di Mongolia dan Indonesia berpikir bahwa sebagian besar atau semua anggota parlemen
terlibat dalam korupsi, masing-masing 56 dan 51% warga negara. Selain itu, tingkat suap masyarakat Indonesia 30%, menempati urutan ketiga di Asia setelah India 39% dan Kamboja 37%. Lanjut, rumusan masalah. Untuk rumusan masalah, di sini terdiri dari 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah reformulasi ancaman pidana mati bagi koruptor sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan? Terus yang kedua, apakah ancaman pidana mati bagi koruptor dapat menimbulkan efek jera? Terus melangkah kepada tujuan. Next, untuk tujuan, yaitu di mana tujuan ini ada dua opsi juga. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis reformulasi ancaman pidana mati bagi koruptor sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis ancaman pidana mati bagi koruptor dapat menimbulkan efek jera. Next. Terus manfaat teoritis dan praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum dan memberikan sumbangan pemikiran dalam memperbanyak referensi ilmu hukum, khususnya dalam bidang pidana korupsi. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan alternatif solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam bidang hukum pidana korupsi. Tipe penelitian yaitu ada 2. Jenis atau tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau normatif legal research. Legal research yang dimasukkan dalam penelitian ini adalah pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ancaman pidana mati dalam Undang-Undang Tipikor dan dalam Undang-Undang Tipikor nomor 31 tahun 99 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2020. Pendekatan masalah ada 2 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan dalam penelitian masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama pendekatan perundang-undangan atau statute approach dan conceptual approach. Adapun pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Untuk tinjauan pustaka, yaitu reformulasi hukum memiliki arti yang luas, maka peneliti menggunakan istilah formulasi hukum, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang atau hanya terbatas pada perumusan ketentuan dan substansi yang akan diatur dalam suatu undang-undang sesuai dengan situasi dan kondisi baik sekarang maupun yang akan datang. Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Bentuk tindak pidana yaitu ada pidana jiwa, misalnya pidana mati. Terus pidana badan pelaku, misalnya pencabulan dengan rotan, pemotongan bagian badan, misalnya jari tangan, dicap bara, dan lain sebagainya. Tindak pidana korupsi, pengertian secara umum, korupsi adalah penyelewengan dan atau penggelapan uang negara atau perusahaan tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jenis tindak pidana korupsi. Perbuatan yang merugikan negara dengan melawan hukum, suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, serta korupsi yang berhubungan dengan kecurangan, pengadaan, dan gratifikasi. Next, Pak. Hukuman mati adalah the right of the social defense, yaitu suatu hak di dalam pertahanan sosial. Hukum ini diperlukan karena hukum konvensional sudah tidak dapat lagi untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu, hukuman mati ini diperlukan untuk mempertahankan suatu ketertiban dan keamanan dalam suatu masyarakat dan demi keutuhan sistem yang dianut dalam suatu masyarakat atau negara. Polemik berlakunya hukuman mati sebagai bagian dalam hukum pidana suatu negara hanya merupakan pelaksanaan kebijakan yang harus diakui bahwa kebijakan tersebut sifatnya hanya temporer, sehingga sering mengalami perubahan konsep. Belanda misalnya, sistem hukuman matinya berubah sejalan perubahan kebijakan negara yang kini tidak dikenal lagi dalam sistem hukum pidananya.
Terima kasih Pak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada dosen penguji. Ya, baiklah. Itu tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh saudara Agus ya, saudara Agus Rahman, terkait dengan rencana proposal. Kenapa rencana proposal ini yang akan pada intinya akan dijadikan tesis rencananya. Baiklah, untuk mengevaluasi, karena ini ujian proposal termasuk juga evaluasi, saya berikan kesempatan pertama kepada Ibu Dr. Woro. Silahkan, Bu. Iya, bentar. Ya, baik. Terima kasih Pak Zainuri sebagai Ketua Sidang atas kesempatan yang diberikan pada saya. Baik, saya akan mulai memberikan masukan. Saya akan menanyakan beberapa hal kepada Pak Agus Rahman ya. Nih, ada Pak Agus Rahman. Saya ingin tahu alasannya kenapa Pak Agus Rahman memberikan judul reformulasi ancaman pidana mati dalam tindak pidana korupsi. Reformulasi. Kenapa alasannya? Ya, kalau melihat pengertian reformulasi itu sendiri adalah pengkajian kembali. Jadi pengkajian kembali atau istilahnya itu di dalam pasal 31 di dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, tepatnya itu di pasal 2 Ibu. Di pasal 2 itu di pasal 2 ayat 2. Saya bacakan dari ayat 1 dulu. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Terus di pasal 2-nya dipertegas juga dalam ayat 2-nya, pada ayat 2-nya dipertegas, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Jadi Undang-Undang nomor 31 tahun 99 ini, Ibu. Artinya dilemahkan oleh undang-undang baru yang baru saja keluar tahun 2020 itu, yaitu tentang Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Perpu, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Jadi di poin ini, di Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 ini, yaitu tepatnya di pasal 27, jadi di pasal 27 itu mengenai tentang pelemahan dari Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tadi, yaitu pasal 27 yang berbunyi biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional merupakan bagian dari biaya ekonomi dan untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Jadi saya melihat artinya
ada ketidaksinkronan antara undang-undang yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pidana mati itu dengan undang-undang tadi yang Nomor 2 Tahun 2020. Jadi seolah-olah ada kontraproduktif terkait pasal itu, Ibu. Makanya saya mencoba mengajukan judul reformulasi itu sebagai bentuk pengkajian kembali tentang pidana mati itu sendiri yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, tepatnya pada pasal 1 ayat 2. Mungkin itu, Ibu. Terima kasih. Ya, oke. Nah, kemudian saya mau tanya, kalau tujuan pidana itu apa? Tujuan kan di ini ya, di dalam rumusan masalah ya, coba dilihat di rumusan masalah. Apakah reformulasi ancaman pidana mati bagi koruptor sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan? Nah, tujuan pemidanaan itu ada berapa sih? Kalau untuk tujuan pemidanaan itu mungkin salah satunya untuk memberikan efek jera, ya. Jadi sebenarnya untuk tujuan pidana mati itu memberikan efek jera sebenarnya bagi pelaku korupsi itu sendiri. Mungkin itu salah satunya. Apakah hanya menimbulkan efek jera saja? Tujuan Tentu pemidanaan. yang diharap yang utama itu, Ibu. Artinya selain sebagai bentuk penegakan hukumnya, tentu juga harus memberikan efek jera bagi pelaku korupsi itu sendiri. Artinya sebagai bentuk penegakan dari apa yang sudah diatur dalam undang-undang. Tepatnya itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Oke. Nah, kemudian yang nantinya diharapkan ya, saya ingin tanya, nantinya diharapkan karena memang di Indonesia sampai saat ini kan belum ada satu orang pun yang dijatuhi pidana mati ya untuk perkara korupsi, ya belum ada. Kemarin kasusnya Juliari pun itu dia hanya dihukum 12 tahun penjara. Kalau Pak Agus mengikuti ya. Iya, benar Ibu. Ya. Karena memang untuk dijatuhi pidana mati itu harus ada syaratnya lagi, ya. Sesuai enggak ini maksudnya unsur-unsur yang dilakukan oleh si koruptor ini memenuhi enggak si koruptor ini pantas dihukum mati. Nah, kalau dikaitkan dengan kasusnya Juliari Batubara kemarin rasa-rasanya belum memenuhi untuk agar seseorang ini yang melakukan korupsi ini dijatuhi pidana mati. Ya. Kalau menurut saudara ya ini karena ini masih memang belum ada kasusnya. Saudara setuju enggak kalau koruptor ya seorang koruptor melakukan korupsi di tengah kondisi bencana. Bencana itu bisa bencana alam, tapi bisa juga bencana non alam. Ya seperti pandemi ini kan juga bencana sebenarnya ya. Kalau saudara, ya. Kalau saya pribadi, terima kasih Ibu. Kalau saya pribadi, artinya sangat tidak setuju Ibu mengenai putusan yang divonis oleh hakim itu terhadap Bapak Menteri Kemensos, yaitu Bapak Juliari. Karena apa? Karena menurut saya pribadi, apa yang sudah dilakukan oleh pejabat itu sudah sangat memenuhi unsur daripada penerapan pasal 2 ayat 2 terkait dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Tapi lagi-lagi Ibu, apa yang saya sampaikan tadi terkait dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 itu tentu sangat bisa saja, artinya hakim berpandangan lain, pidana mati tidak dapat dijatuhkan. Karena apa? Ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini yang dapat dijadikan sebagai pelemahan dari penerapan undang-undang dari penerapan pidana mati itu sendiri, Ibu. Karena apa? Karena pejabat koruptor itu hanya sebagai pelaksana kebijakan,
tetapi kebijakan itu sendiri berada di tangan di bawah Kementerian Keuangan. Jadi itu pendapat saya pribadi. Tentu kalau mengacu kepada apa yang ada di pasal 2 ayat 2 dalam tindak pidana korupsi itu sendiri, artinya pidana mati itu sendiri sudah bisa dijatuhkan itu. Tetapi lagi-lagi ada pelemahan yang ada yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin itu poinnya Ibu, terima kasih. Nah, berarti dengan kata lain Pak Agus Rahman ini ya mempunyai satu pemikiran bahwa Perpu itu sendiri merupakan ya wujud pelemahan dari ini ya tadi yang sudah dirumuskan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya. Iya Ibu, artinya undang-undang dalam pasal 27 itu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sangat kontraproduktif gitu loh Ibu. Jadi artinya apa? Di situ dijelaskan memang ada poin, yaitu ada poin terkait itikat baiknya Ibu. Jadi bermacam-macam persepsi dari para ahli teori hukum menjelaskan bahwa pidana mati itu tetap saja bisa dijatuhkan. Artinya kalau pemenuhan itikat baik dan itikat tidak baiknya itu terpenuhi. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan, saya kira sudah cukup. Saya kembalikan ke Pak Zainuri sebagai Ketua Sidang. Monggo Pak. Ya, terima kasih Ibu Woro ya atas masukannya yang telah disampaikan kepada Saudara Agus. Nah, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Muhammad Zainuddin. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak Dr. Zainuri sebagai Ketua Majelis untuk seminar proposal Saudara Agus Rahman Faidi. Saya langsung saja untuk lebih menghemat waktu karena sudah sore ya. Saya ingin melanjutkan. Saya belum putus-putus ya suaranya Pak Sin. Belum menyimak di bagian latar baik Mas Agus. Siapa? Pilih ya. Suaranya ada putus-putus Pak. Iya, putus-putus suaranya Pak Sin. Ya mungkin Pak Zainuddin bisa cari jaringan yang tidak kena PPKM mungkin. Cari yang lebih bagus jaringannya Pak. Atau saya pakai HP saja ya. Saya juga beralih pakai HP ini. Tapi coba Pak, ini sudah membaik kayaknya Pak. Coba lagi Pak. Sudah membaik ya? Ya. Sudah baik belum ini? Ya oke. Baik, saya lanjutkan ya. Saya tadi di awal mendengarkan paparan Anda itu, Anda belum menyajikan sebenarnya isu hukumnya apa yang jelas. Kalau dibilang tidak ada sanksi pidana mati, ternyata diatur sanksi itu. Ya. Kemudian dugaan ada pelemahan terhadap sanksi pidana mati itu, ya, itu kan juga harus dibuktikan ya. Itu kan hipotesis ya. Kalau dalam penelitian kuantitatif itu hipotesis ya. Dan itu harus dibuktikan ya, dengan penelitian ya. Nah ini kan kualitatif ya. Nah boleh saja Anda punya asumsi itu ada pelemahan ya. Tapi itu kan harus dibuktikan dalam penelitian. Ya. Nah, saya melihat bahwa ancaman pidana mati ini sudah diatur. Ya. Kemungkinan dijatuhkannya pidana mati itu sudah diatur. Gitu. Nah,
Cuman memang ada yang apa namanya, yang mempermasalahkan tanda petik ya, seperti Anda salah satunya ya, dengan terbitnya apa undang-undang yang menetapkan Perpu itu ya, itu dianggap melemahkan. Untuk membuktikan terjadinya pelemahan itu kan harus ada sesuatu yang harus dibuktikan ya. Misalnya ada contoh putusan ya, ya, misalnya ya. Nah, walaupun saya tahu ini bukan studi putusan gitu. So kalau misalnya mau menggunakan studi putusan boleh ya. Artinya apa? Anda bisa membuktikan terjadinya pelemahan itu ya, dengan sejumlah putusan-putusan. Ternyata putusan betul ya, apa namanya, melemahkan kemungkinan dijatuhkannya sanksi pidana itu ya. Nah, itu yang saya amati di awal-awal Anda mendeskripsikan apa sih isu hukum yang ada dalam rencana penelitian tesis ini. Silakan ditanggapi. Terkait isu hukum itu sendiri, artinya poinnya sudah, mungkin menurut saya pribadi sudah jelas, Dok, yaitu artinya di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, yaitu terus konflik normanya itu dengan yang tadi, Prof, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu tadi, Prof. Artinya pidana mati itu bukan diharuskan, tetapi dapat dipidana mati pada poin pasal 1 pasal 1 ayat 2 tadi, Prof. Artinya pidana mati dapat dijatuhkan, bukan sebuah keharusan bahwa pidana mati itu dapat dijatuhkan. Jadi bisa dijatuhkan pidana mati, juga bisa tidak dijatuhkan pidana mati. Mungkin Baik. itu poinnya. Ya, berarti Anda harus bisa mendeskripsikan formulasi sebelumnya dengan formulasi pidana mati sebelumnya dalam undang-undang sebelumnya dengan formulasi pidana mati yang di dalam Perpu itu ya. Sehingga jelas nampak mana yang apa dianggap bertentangan itu loh, maksud saya ya. Terima kasih. Jadi bisa saya ya, sehingga Anda nanti tegas ini ada konflik ya, ada konflik norma atau ada konflik hukum ya. Jadi setelah dihadap-hadapkan secara diametral, pasal itu, maka nanti akan dilihat dari gramatikalnya misalnya, dari substansinya. Ya kan? Ada dua pasal yang potensi memunculkan konflik hukum ya. Konflik hukum ini, ada konflik hukum di sini ya. Yang satu sebenarnya sudah ada harapan bisa diwujudkan, dijatuhkan pidana mati itu, tapi yang baru ini kok sebaliknya gitu ya kan ya. Nah, itu penting menurut saya ya, dimunculkan isu hukum itu di bagian latar belakang, kemudian itu melahirkan sebuah permasalahan yang Anda tuliskan di sini ya, itu. Kemudian berikutnya, oke, saya sudah paham. Jadi Anda tinggal menegaskan isu hukumnya bahwa terjadi konflik hukum itu ya, antara pasal ini dengan pasal ini ya. Yang itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masukan juga dari saya ya. Saya terus terang tidak begitu familiar dengan istilah formulasi dan reformulasi ya di dalam penelitian hukum. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya konsepnya jelas, ada definisi konsep yang dipakai di penelitian ini, nggak apa-apa, hukum dan rekonstruksi hukum ya. Jadi ada konstruksi hukum sebelumnya, kemudian itu dianggap ada problem di situ ya. Apakah itu secara normatif ada problem di situ atau yang lain-lain ya. Kemudian kita ingin mengajukan rekonstruksinya gitu.
terhadap konstruksi hukum yang lama. Ya. Nah, itu saya tidak tahu mana yang lebih tepat, ya, apakah istilah formulasi dan reformulasi atau istilah konstruksi hukum dengan rekonstruksi hukum. Ya, silakan nanti didiskusikan saja dengan pembimbingnya itu, ya. Siap. Nah, tapi kalau misalnya Anda menggunakan istilah formulasi dan reformulasi, selama memang itu digunakan misalnya dalam peraturan perundang-undangan menjadi tahapan dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan, ya boleh saja menurut saya, ya. Itu masukan dari saya. Kemudian saya setuju dengan pendapatnya Anda itu bahwa memang salah satu tujuan pemidanaan itu harus ada yang namanya efek jerah, ya. Apa namanya? Kenapa? Jadi pertanyaan besar memang, apakah dengan menjatuhkan hukuman pidana mati itu kan itu bisa sampai pada tujuan itu maksudnya, ya kan? Karena memang korupsi di Indonesia ini tambah meningkat gitu. Jadi ya seperti paparan Anda tadi itu, indeksnya kok sepertinya kok makin kita makin turun ya anunya ya, peringkatnya tuh, ya. Artinya kita kemarin sempat membaik sekarang kok kayaknya menurun lagi gitu, ya. Nah, memang perlu itu dievaluasi apakah sanksi pidana bagi koruptor kita itu sudah sampai pada tujuan pemidanaannya itu. Yang salah satunya itu menimbulkan efek jerah itu. Orang menjadi tidak jerah gitu, melakukan tindak pidana korupsi gitu, ya. Itu. Itu saya ada beberapa yang perlu saya sampaikan, walaupun ini mungkin agak sama dengan pendapat Anda itu, ya. Kemudian berikutnya, saya membaca di bahan hukum itu, ya, di bahan hukum primer, ya. Itu relevansinya apa, Mas? Kok Anda memasukkan sejumlah undang-undang yang menurut saya kurang relevan gitu dimasukkan, ya. Kalau dicari hubungannya ya ada saja hubungan, cuman hubungannya jauh gitu loh. Seperti misalnya undang-undang tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID itu, ya. Kemudian Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam, ya. Itu menurut saya kurang relevan dimasukkan. Kalau fokus kajiannya Anda ini kan pada reformulasi ancaman pidana mati, ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan itu. Ini hubungannya di awal-awal Anda mendeskripsikan latar belakang, ya, bahwa sebenarnya tidak boleh lagi terdengar berita ada korupsi di masa pandemik gitu, ya kan? Nah, cuman ini nggak relevan kalau dimasukkan bahan hukum primer ini, ya, karena tidak pidana mati itu, ya, sehingga terwujud tujuan pemidanaannya itu, ya. Itu kemudian Anda ini kalau misalnya diarahkan ke studi putusan bisa enggak, ya? Artinya ada enggak putusan yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan terkait dengan gagalnya, ya, dijatuhkannya pidana mati bagi koruptor yang sebenarnya menurut Anda sudah memenuhi kualifikasi dijatuhkan pidana mati gitu, ya. Kalau misalnya bisa enggak diarahkan ke itu. Kalau misalnya enggak bisa, tidak apa-apa, tapi paling tidak ada data-data, ada yang bisa dikutip, kasus gitu ya, Prof, ya, dikutip, ya, bahwa ternyata ada banyak pertimbangan-pertimbangan hakim yang kurang respect gitu dengan
dengan penjatuhan pidana mati untuk koruptor-koruptor tertentu itu yang jelas-jelas sangat merugikan negara, apalagi yang dikorupsi itu bansos itu kan. Itu misalnya ya. Nah, ini kan ada hubungannya juga dengan pertimbangan hakim, Mas. Ya. Artinya hakim itu kan dalam menjatuhkan putusannya dia punya pertimbangan-pertimbangan. Ya. Dan pertimbangan itu tidak murni dari yang lain-lain di luar teks, itu juga mempengaruhi putusan hakim juga, gitu ya. Saya kira itu masukan-masukan dari saya. Kalau misalnya perlu ditanggapi, silakan ditanggapi saja ya. Monggo silakan. Untuk masalah yang tadi Prof terkait penegasan terkait konflik normanya itu, mungkin di pasal 27 itu Prof. Di pasal 27 itu artinya di ayat 1 terus di ayat 2-nya juga diperjelas gitu Bro. Terkait ayat 2-nya pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tadi. Artinya anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta lembaga penjamin, simpanan dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikat baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi sudah, menurut saya pribadi sudah sangat jelas, artinya bahwa memang seolah-olah, menurut pendapat saya pribadi nih Bro, mohon maaf, artinya memang seolah-olah ada pelemahan dari apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tadi terkait tindak pidana korupsi itu sendiri pada pasal 1 ayat 2. Jadi sangat bertentangan gitu, Prof. Makanya konflik atau isu hukumnya di situ, Prof. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Prof, terkait saran Profesor tadi. Saya sedikit tambahkan ya. Kalau konflik itu begini, Mas. Jadi dikatakan terjadi konflik itu kalau pertama ya misalnya levelnya sama-sama undang-undang. Kemudian mengatur hal yang sama. Ya. Sama-sama berlaku, kemudian mengatur hal yang sama gitu. Ya. Itu jadi cirinya gitu. Jadi kalau kita ingin mengatakan ini ada konflik hukum, ya pertama levelnya ini sama, misalnya sama-sama undang-undangnya, kemudian sama-sama berlaku, sama-sama mengatur hal yang sama juga, ya. Jadi itu. Nah, kalau misalnya satunya sudah tidak berlaku, satunya berlaku, itu bukan konflik norma. Artinya nanti akan ada yang namanya lex posteriori derogat legi priori yang baru mengesampingkan yang lama gitu. Nanti gitu-gitu. Nah, kalau misalnya ada yang umum ketemu dengan yang khusus, misalnya ya. Satunya tindak pidana umum, satunya tindak pidana khusus ya. Misalnya khusus korupsi ya. Nah, itu nanti berlaku yang itu lex spesialis derogat legi generalis. Yang khusus itu bisa mengesampingkan yang umum gitu ya. Jadi nanti seperti itu kaidah-kaidahnya biasanya ketika menyelesaikan dugaan-dugaan ada konflik ya. Konflik norma itu ya. Ya, nggak apa-apa Mas, itu bagus menurut saya. Ya. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada Bapak Dr. Zainuri. Ya, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Zainuddin, SHSIFUM. Tadi sudah banyak disampaikan oleh para penguji, baik Ibu Dr. Woro Wiranti maupun Bapak Dr. Muhammad Zainuddin ya, Saudara Agus ya. Itu semuanya merupakan catatan-catatan penting untuk memperbaiki draft proposal ini untuk menjadi proposal ya. Jadi proposal, ketika sudah jadi proposal baru ditindaklanjuti dengan penelitian tentunya gitu ya. Nah, di sini mumpung ini ketemu dari 3 orang, ada Bu Dr. Woro dan Pak Dr. Zainuddin. Tadi disampaikan ada
beberapa hal terkait dengan masalah legal issue ya, atau isu hukum atau problematika hukum itu apa, itu memang perlu harus ditegaskan ya di latar belakang, karena penelitian itu dilakukan karena ada masalah kan gitu kan, karena ada problematika hukum. Kalau tidak ada masalah ya jangan meneliti, tidak perlu ya. Nah, saya hanya sharing ya, diskusi mumpung ini ada forum ini, siapa ngerti saling berbagi untuk proposal ini. Pertama terkait dengan ini ya, saya bukan bertanya, saya tidak bertanya, hanya diskusi, ini hanya diskusi, sharing. Rumusan yang kedua, apakah ancaman pidana mati bagi koruptor dapat menimbulkan efek jera? Nah, yang menjadi pertanyaan saya untuk diskusi maksudnya ya, mumpung ada semuanya di sini, menimbulkan efek jera. Nah, kalau untuk masalah efek jera, apakah ini bisa diketahui untuk penelitian normatif gitu? Mungkin ini ada sumbangsi pemikiran dari teman-teman semua ya, hanya untuk mempertegas saja. Artinya kalau rumusan masalah apakah ancaman pidana mati bagi koruptor dapat menimbulkan efek jera. Nah, efek jerahnya ini diketahuinya ini apakah melalui penelitian normatif atau perlu penelitian empiris gitu. Ya mungkin mohon kepada teman-teman penguji ada pemikiran juga ini. Enggak, saya sempat berpikir baca rumusan masalah ini. Kalau efek jerahnya kalau mengetahui efek jera itu apa bisa dengan penelitian normatif atau sebaliknya gitu. Tuh. Yang kedua, saya konfirmasi terkait rumusan masalah yang pertama. Apakah reformulasi ancaman pidana mati bagi koruptor sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan? Nah, ini ada sedikit pertanyaan untuk Saudara Agus ya. Ancaman pidana mati itu apakah sudah diatur di dalam Undang-Undang Tipikor atau belum? Diatur, Dok. Sudah diatur ya? Diatur ya. Diatur, yaitu pada pas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 pasal 1 ayat 2 tadi, yang perubahannya yang undang-undangnya itu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 itu tahun 2001 yang terkait perubahannya, tetapi di poin pasal 1 ayat 2-nya itu tidak berubah memang. Meskipun undang-undang itu ada perubahan. Tetapi di poin penjelasan dari Undang-Undang Tipikor dan yang terbaru tahun nomor 20 tahun 2001 itu tidak berubah, yaitu pada ayat 2-nya itu dengan undang-undang yang nomor 31 tahun 99. Ya. Tidak ada perubahan. Berarti sudah diatur di dalam Undang-Undang Tipikor itu ya? Iya, benar. Betul ya? Ya. Nah, lantas pertanyaan saya itu, ini gambarannya Agus ini, Saudara Agus, reformulasi kan ini sudah ada formulanya, sebenarnya sudah ada formula pidana mati. Nah, yang dibayangkan oleh Saudara Agus itu mau direformulasi seperti apa gitu? Mau direformulasi seperti apa gitu? Iya. Jadi terkait misalnya formula tadi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tadi, artinya kenapa saya rubah judul, saya ajukan judul reformulasi, karena menurut saya pribadi gitu loh, karena seolah-olah ada pelemahan dari isi Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tadi. Jika dikaitkan dengan apa yang ada di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Perpu tadi. Makanya saya oke. Nah, maksud saya bayangan Saudara Agus yang mau direformulasi dari ancaman pidana mati ke apa gitu? Apakah Saudara Agus
meniadakan ancaman pidana mati atau gimana gitu reformulasinya gitu nanti gitu. Tidak, saya Bayangan substansinya itu hanya dari pelemahan dari Undang-Undang Nomor 20 tadi, Prof, penguatannya. Artinya bahwa pidana mati itu sendiri tidak dapat dijatuhkan karena diperkuat oleh tadi yang Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan perpu yang ya. ada pada Ya. pasal 27 tadi. Saya paham. Maksud saya, Mas Agus, Saudara Agus ini kan mau meneliti, ya Ya. kan? Yang jelas punya bayangan kan, punya angan-angan, punya mimpi katakanlah, punya mimpi mau direformulasi seperti apa gitu. Mungkin Ibaratnya ibaratnya Agus ini kan mau buat kue, ya. bahannya sudah lengkap semuanya, tinggal nanti buat kue apa ini? Apa buat kue model mano, apakah buat kue model kelelawar misalnya dan lain sebagainya. Nah ini seperti apa ini? Ya, Ya. penguatan dari pasal yang tadi itu, yang undang-undang tadi. Mungkin itu lebih saya jelaskan di situ tentang penguatan yang menjadi pelemahan dari Undang-Undang Tipikor tadi. Nah, kalau penguatan itu apakah sama? Ya. Halo Agus. Ya. Apakah penguatan itu sama dengan reformulasi gitu nantinya? Nah ini mumpung masih proposal maksud saya ini. Ya. Nah, ya ini harus Insya Allah sama. Karena reformulasi itu sendiri kan pengkajian kembali gitu. Nah iya, makanya ini kan di dalam Undang-Undang Tipikor itu sudah ada hukuman pidana mati gitu kan ya? Ya. Ada pidana mati. Nah, bayangannya Saudara Agus mau direformulasi seperti apa gitu? Apakah mau meniadakan pidana mati atau apa gitu? Gitu maksud saya gitu. Nah itu coba direnungkan ulang ya, sebelum. Masukan sekaligus pertanyaan mungkin ya, Pak. Kenapa? Masukan sekaligus pertanyaan ya. Ya enggak, saya hanya mempertegas saja gitu. Sebelum perjalanan ini jauh gitu, mumpung ini perjalanan masih di jalan gang-gang ini, belum jauh ya. Ya itu ya. Tuh. Itu tadi gambarannya, ibaratnya Saudara Agus mau buat kue, semuanya bahan sudah lengkap, tinggal mau buat kue apa, modelnya seperti apa kuenya. Apakah model kue kayak burung, manuk, atau kue bentuk kelelawar misalnya, kan gitu. Nah itu ya. Nah selanjutnya, ini saya katakan mumpung ini masih kumpul semua ya, penguji mumpung ada, saya kira ini perlu sumbangsi pemikiran yang lain juga ya. Saya hanya ya sharing ini. Mohon maaf, hanya sharing saya ini. Nah, yang nomor 3, kira-kira teori yang akan digunakan dalam penelitian ini teori apa, Saudara Agus? Yang teori ini untuk dijadikan sebagai pisau analisisnya itu teori apa yang mau digunakan gitu? Ini kalau saya baca kan belum ada kayaknya ya. Teori hukumnya ya, Dok ya. Iya, kan ini kan tesis. Ya. Tesis itu kalau mengarah ke dari misalnya ahli itu masuk ke teori hukum atau tidak? Masuk ya. Ya. Nah, pertanyaan saya begini dulu ya biar tidak kabur, Saudara Agus. Itu Anda harus paham definisi teori itu apa dulu gitu kan. Ya silakan nanti dibaca lagi ya. Nah, saya cuma mengingatkan yang kira-kira yang akan digunakan teori hukum apa gitu untuk dijadikan sebagai pisau analisisnya gitu, untuk memecahkan masalah kan gitu. Itu apa itu nanti teori yang akan digunakan ya. Teori itu kan sebenarnya sebagai apa? Sebagai penjelas kan? Sebagai penjelas atau sebagai penerang gitu, penerang bagi orang yang sedang melakukan sesuatu, sebagai obornya gitu, paling tidak gampangannya itu. Makanya pesan saya ini melalui evaluasi proposal ini, saya tanya kira-kira teori yang akan digunakan itu teori apa gitu nanti gitu, untuk melancarkan rencana penulisan tesis ini gitu. Sudah ada bayangan enggak
Saudara Agus, teori apa yang mau digunakan? Belum ada bayangan. Oh, Iya. belum ada bayangan ya? Iya. Ya, oke. Berdasarkan masukan-masukan tadi mungkin Ya. bisa dikemas lagi nanti. Ya, oleh karena itu segera saudara itu untuk menggali terkait dengan apa yang saya sampaikan dan para penguji yang disampaikan pada kesempatan ini ya. Silakan. Oke, mungkin ada tambahan mumpung masih ada waktu kepada Ibu Dr. Woro atau Bapak Dr. Muhammad Zainuddin, silakan. Masih ada waktu. Halo? Bu Dr. Woro, mungkin ada tambahan? Ya, iya Pak. Sebentar. Ya, silakan. Ya, ini mungkin saya sedikit memberikan gambaran ke ini ya, ke Pak Agus ini ya, Agus Rahman ini ya. Untuk reformulasi itu mungkin bisa dipertegas. Apakah nanti ke depannya seperti tadi yang sharingkan oleh Pak Zainuri, itu apakah pidana mati itu harus tetap ada di dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi? Artinya apakah hanya sebatas kalau korupsi itu dilakukan pada kondisi luar biasanya itu mungkin bencana alam dan sebagainya, ataukah pidana mati itu tetap ada tapi tidak mensyaratkan harus dalam keadaan luar biasa begitu. Itu mungkin sedikit gambaran untuk Pak Agus Rahman nih mungkin ya. Jadi kalau reformulasi kan berarti ya itu tadi itu kan kembali, formulasi itu kan dibentuk kembali ya, formulasi. Apakah harus tetap ada? Artinya nggak usah lah di korupsi itu dilakukan dalam situasi yang luar biasa. Tapi kalau sudah nilainya sekian itu pantas untuk dipidana mati atau seperti apa? Nah itu mungkin sekedar masukan dari saya untuk memperjelas. Jadi reformulasi itu seperti ini gitu. Gitu Pak Agus. Siap Bu Woro. Ya, jadi lebih jelas gitu. Tadi kan Pak Zainuri menyampaikan sudah ada tuh mau dibikin kue, mau model kue lawar atau model burung kan kayak gitu tadi itu ya. Jadi sebenarnya gambarannya sudah jelas dari Pak Zainuri ini. Kemudian yang kedua, nah teori-teori ini kemarin waktu saya lihat di proposalnya Pak Agus itu sebenarnya sudah ada, cuma memangkasnya Pak Agus itu yang yang teorinya belum bisa masuk. Padahal ini harusnya kalau sudah ini ya di latar belakangnya ini kan ada Jeremy Bentham. Iya benar. Ada Jeremy Benthamnya, harusnya ini nanti bisa masuk salah satu teorinya. Apa teorinya Jeremy Bentham itu tentang apa begitu. Oh. Seperti itu. Nah, itu gambaran tadi yang diminta oleh Pak Zainuri. Atau mau pakai teorinya Profesor Mulyatno. Apa seperti itu. Begitu. Ya, mungkin dari saya seperti itu Pak Zainuri. Terima kasih Bu Woro masukannya Bu. Terima kasih Bu Dr. Woro. Mungkin dari Pak Dr. Zainuddin ada tambahan, silakan Pak. Mungkin masih ada waktu Pak. Ya, sedikit saja Mas Agus ya. Memang sebaiknya Anda ini cari teori-teori yang relevan juga ya, kalau mau digunakan ya. Teori-teori pemidanaan kalau menurut saya yang relevan ya. Kalau di Indonesia itu ya bukunya tadi disebutkan sama Bu Woro itu, kalau di Indonesia itu pakar-pakar hukum pidana kita ya Prof. Mulyatno, Profesor Barda Nawawi Arif itu ya. Ya. Kemudian siapa Hamzah siapa itu juga bisa dapatnya proses tapi itu kan dia nulis tentang pidana mati tuh. Ya, Prof. Sahetapi. Jadi banyak lah ya. Jadi mungkin Anda pilih teori-teori tentang pemidanaan yang
relevan dengan fokus kajiannya ini ya. Saya perhatikan referensinya Anda juga masih kurang ya. Mungkin Anda juga perlu baca penelitian-penelitian sebelumnya ya, di berbagai jurnal yang sudah terbit itu banyak ya. Anda perlu baca hasil-hasil penelitian sebelumnya tentang pidana mati ini ya. Sehingga Anda tahu perkembangannya dari masa ke masa. Karena memang ini pasang surut ya. Pasang surut ini pidana mati ini, pas lagi pasang ada momentum ini sudah menguat lagi desakan untuk melakukan reformulasi kalau dalam bahasa Anda itu ya. Tapi setelah itu surut lagi gitu ya. Jadi ya ada momentum gitu baru pasang lagi gitu kan. Tapi kita bisa apa namanya mengaktualisasikan kembali ya hal-hal yang dulu dilupakan banyak orang, kalau memang ini masih relevan untuk diangkat itu dan bermanfaat untuk banyak orang, saya kira boleh juga ya, diangkat kembali gitu menurut saya. Itu mungkin jadi kebetulan saya bukan pakar hukum pidana Mas Agus Rahman Faidi, tapi ada beberapa yang saya kenal baik itu sama beliaunya ini yang pakar hukum pidana. Bu Woro insya Allah lebih paham karena beliaunya di bidang itu, di bidang hukum pidana ya. Saya kira itu tambahan dari saya Pak Zenuri, nanti selebihnya nanti kita bisa diskusi ya. Mas apa namanya Mas Agus ya. Ternyata masih muda dan cukup energi untuk bisa menyelesaikan tesis ini gitu. Jangan kalah sama bapak-bapak yang lain. Saya berharap Anda ini selesai ini langsung mulai menyikil bekerja ya. Jangan lemot lagi loh ya. Saya nggak mau Anda ngulang-ngulang lagi nanti. Jadi ini jadikan momentum bahwa Anda bisa bersaing dengan yang lain. Yang lain sudah hampir finish loh. Tapi nggak apa-apa, belum terlambat. Anda masih muda, masih kuat, cukup energi ya. Semangatnya juga masih baik. Ya. Saya juga siap kok diajak berdiskusi walaupun bukan pembimbing Anda ya. Saya kembalikan kepada Bapak Dr. Zenuri. Terima kasih dok, masukannya dok. Ya, oke. Terima kasih kepada para penguji pada sore ini ya. Itu tadi gambaran-gambaran yang Saudara Agus perlu diperhatikan dan ditangkap dengan baik, direspon dengan baik, karena ini semuanya adalah bentuk kepedulian para penguji, pembimbing untuk mahasiswa, bagaimana hasil dari penelitian itu baik dan layak dipublikasi, layak dikonsumsi oleh semua masyarakat untuk dijadikan sebagai referensi. Itu tadi ada banyak hal yang disampaikan oleh para penguji dan tentunya itu adalah sebuah hasil ya. Ya, sebentar dulu ya. Ini Mas, sebentar ya. Ya, bro. Oke, baiklah saya lanjut. Itu tadi yang disampaikan oleh para penguji. Jadi tentunya saya sebagai pembimbing dan juga Bu Woro sebagai pembimbing itu ada hal-hal yang perlu disampaikan nanti di luar forum ini. Saya kira bisa melalui forum konsultasi ya. Dan Saudara Agus, setelah selesai ini Saudara ya jangan hanya berpikir tapi bekerja ya. Berpikir tapi tidak dikerjakan itu nihil ya, tidak mungkin selesai. Bekerja tapi tidak melalui pikiran juga hasilnya amburadul gitu nanti gitu. Nah itu ya, terima kasih kepada para penguji Ibu Dr. Woro Winanti dan Bapak Dr. Muhammad Zainuddin yang telah berkesempatan ikut bergabung di suasana ujian proposal tesis Saudara Agus Rahman Faidi. Terima kasih ya semuanya, semoga kita tetap diberi kesehatan, sehat walafiat, dan bisa melaksanakan aktivitas sesuai harapan kita. Oke, saya akhiri dengan pembacaan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebihnya saya serahkan kepada host, kepada Saudari Evi, silakan.
dapat informasi Pak Zenuri, ini hostnya sepertinya Mas Nasrul ini, bukan Mbak Evi. Iya. Oh ya, Iya, mungkin Oh bisa. ya, Bapak ada yang Mas bisa saya Nasrul. bantu? ya Oh ya, Mas Nasrul. kalau seperti itu saya kembalikan Mas ke Nasrul. Mas Nasrul ya sebagai hostnya. Ini acara ujian proposal sore ini sudah selesai dan saya kembalikan kepada saudara Nasrul ya. Oke. Baik, terima kasih kepada pembimbing dan penguji yang telah melaksanakan agenda kita hari ini, dan kepada Mas Agus semoga tetap semangat. Terima kasih untuk Bu Woro, Pak Zainuri, dan Pak Zainuddin yang telah bergabung. Kami tutup agenda hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, apa tadi masukannya ya, Pak Agus ya? Ya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ini apakah sudah selesai atau? Berarti kesimpulannya lanjut ini ya, Ibu ya? Ya, Ya. Terima kasih, Bu. Baik Ibu, bisa live Zoom-nya enggak apa-apa. ya, baik.